Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi. Wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladzi jama'ana fi hadzal mahdar. Walhamdulillahi alladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini terdengar suara takbir dan tahmid serta tahlil, berkumandang menggema menembus dan memenuhi angkasa raya, membahana bergemuruh mengisi dan menelusuri lorong-lorong kehidupan, mengantar insan menyadari kesalahan dan kehilafan yang terjadi di masa lampau, menyucikan manusia muslim dari dosa noda yang pernah tergores di masa lalu, sehingga benar-benar manusia kembali kepada kesucian fitrah kejadiannya, tak ubahnya bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Itulah sebabnya kita memandangkan takbir meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid memuji kekuasaannya, kita bertasbih menyucikan asmanya, dan kita bertahlil meyakini keesaannya yang membawa kepada kesejukan hati, ketenangan jiwa, kesyahduan pikiran, serta kebahagiaan perasaan, sekaligus pengakuan kehambaan dan kedhaifan kelemahan kita di hadapan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari raya Idul Adha kini telah datang. Ia datang mengulang jejaknya. Setiap kali ia datang, kaum muslimin menyambutnya dengan alunan takbir, tahlil dan tahmid. Baru kemarin sholat Idul Fitri, dan kita melakukan sholat Idul Adha lagi. Waktu jalan demikian cepat. Tiap detik yang pergi akan disusul dengan detik yang lain. Akhirnya menjelma menjadi menit, dan hari hingga berubah menjadi bulan, dan seterusnya menjadi tahun. Gaduhnya ini kiamat. Saat-saat bahagia seperti sekarang ini, rasa haru biasanya mudah sekali terangkat ke permukaan. Isak tangis biasanya mudah sekali terpancing. Air mata biasanya tak terasa bercucuran meleleh membasahi pipi. Penyebabnya adalah karena teringat nostalgia masa lalu yang sedang dirantau. Ingat kampung halaman, ingat teman sepermainan waktu kecil dahulu, ingat keluarga, ingat orang tua yang telah mengasuh sejak kecil. Yang janda ingat saat-saat bahagia bersama suami tercinta. Yang duda ingat istri tersayang. Mereka yang telah yakin ditinggal orang tua teringat saat-saat merengek dan bermanja kepada ibu bapaknya. Orang tua yang kematian anjing teringat akan kelucuan dan kelincahan anak masih hidup. Ada baiknya perputaran waktu inilah semuanya menjadi kita juga adalah warna putih tak terjahit.
layaknya kain kahan. Ini mengingatkan kepada kita kelak akan memakai pakaian kerajaan itu. Jadi untuk apa kita terlalu ragu bagi kita kelak di yaumil kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Idul Adha yang salat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Idul Adha ini mengingatkan kita akan peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah yang di umur pernikahannya ketika umurnya sudah berusia lanjut, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa, meskipun mustahil kata akal, tidak mungkin kata logika. Istri yang sudah Nabi Ibrahim yang sudah lemah fisiknya, bagaimana bisa memiliki keturunan? Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Diabadikan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada kita semua, bahwa tak kala kita menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencontohkan sebuah doa, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, dan itu pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika sesuatu diletakkan dalam Al-Quran, maka itu kemudian bisa menjadi syariat untuk agama ini. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan saya keturunan anak yang soleh. Maka ternyata doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang informasi bahwa siap-siap wahai Nabi Allah Ibrahim, akan datang seorang anak, akan lahir seorang anak yang bernama Ismail. Itu tidak mungkin kata logika, mustahil kata akal. Tetapi inna Allah idza arada syai'an, Allah hendak menunjukkan bahwa inna Allah idza arada syai'an, Allah ketika menghendaki sesuatu tidak membutuhkan persetujuan akal, tidak membutuhkan persetujuan logika. Ketika Allah berkehendak akan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, maka akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamillah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tak kala anaknya lahir tumbuh menjadi anak yang soleh. Ya Allah, Nabi Allah Ismail alaihissalam di masa kecilnya sedang lucu-lucunya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada anaknya, begitu cinta kepada anak semata wayangnya, anak yang telah lama dirindukan, yang lagi lucu-lucunya turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Seakan-akan Allah hendak memuji berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, dahulu tak kala engkau belum memiliki anak, kamu sangat fokus beribadah kepadaku, kamu sangat cinta kepadaku, kamu hebat ibadahnya. Sekarang kamu memiliki anak, wahai Ibrahim, terbagi kecintaanmu antara kecintaan kepadaku Tuhanmu dengan kecintaan kepada anakmu. Kamu cinta kepada anakmu, sekarang tunjukkan mana yang lebih besar. Kamu pilih kecintaan kepadaku, kata Allah, atau kecintaan kepada anakmu. Ternyata keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan keimanan kacang-kacang, bukan keimanan yang lemah. Maka dia tunjukkan, ya Allah, kalau memang itu adalah perintahmu, maka saya bahkan anakku akan saya sembelih. Seakan-akan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak berkata, hendak tunjukkan, ya Allah, memang saya cinta kepada anak-anak saya cinta kepada istri saya, tetapi kamu jauh lebih besar daripada kecintaanku kepada harta yang saya miliki, daripada kecintaanku terhadap anak keturunanku, kata anaknya. Kemudian dia mendatangi anaknya untuk bermusyawarah. Dia datangi Nabi Allah Ismail alaihissalam yang waktu itu masih kecil. Dia berkata, wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini adalah pelajaran bagi kita, nasihat besar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak kala keputusan besar hendak diambil, meskipun itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu adalah sesuatu yang kita anggap benar, itu perintah agama, maka wasyawirhum fil arham, kamu bermusyawarah, maka tunggulah
petunjuk Allah, tunggulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermusyawarah kepada anaknya, ya bunayya inni Allah, wahai anakku, anni azbauka fanzur madza tara. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, sang putra tercinta? Dia masih kecil waktu itu, tetapi apa yang dia katakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka jangan tawar lagi. Tapi kalau wahai bapakku, ada permohonan wahai bapakku, saya tidak akan meminta agar supaya engkau memohon kepada Allah, agar supaya saya tidak jadi disembelih. Saya tidak akan minta itu wahai bapakku, tetapi permohonanku wahai bapakku, dengarkan baik-baik. Tak kalau engkau sembelih saya, maka kalau engkau hendak menyembelih saya, tanggalkan dulu pakaianku wahai bapakku. Lepaskan pakaian yang menempel pada jasad tubuhku ini, agar supaya tidak terpercik darah. Karena pakaianku saya harapkan engkau bawa pulang, berikan kepada ibuku di rumah untuk menjadi kenang-kenangan ketika dia rindu saya di masa yang akan datang, maka bajuku bisa menjadinya. Maka lepaskan wahai bapakku. Kemudian yang kedua, ketika engkau sembelih saya wahai bapakku, maka ikat tangan dan kakiku. Saya khawatir engkau melihat ketika saya sedang kesakitan karena teriris pedangmu. Saya khawatir tanganku akan meronta-ronta, kakiku akan meronta-ronta, sehingga kamu ketika melihatnya akan tersentuh hatimu, akan tergugat hatimu, dan itu akan mengurangi pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikat tangan dan kakiku agar supaya engkau bisa fokus dalam menyembelihku dan tidak ada gangguan dalam penyembelihan itu. Yang ketiga, wahai bapakku, ketika engkau sembelih saya, maka pertajam pedangmu, pertajam pisaumu. Ini adalah sunnah yang diajarkan di dalam agama kita. Ketika hendak menyembelih binatang, maka pertajam pedang tersebut. Pertajam wahai bapakku. Saya khawatir agar supaya tidak terlalu sakit dalam penyembelihan itu, agar saya tidak terlalu lama merasakan irisan pedang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, wahai bapakku, ya yang keempat, ketika saya nanti disembelih, maka jangan engkau menatap wajahmu, palingkan mukamu ke arah yang lain wahai bapakku. Maka tatkala kesepakatan itu sudah disampaikan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka dibawalah Nabi Allah Ismail ke tempat penyembelihan. Maka diikatlah kedua tangan dan kakinya, maka dibaringkanlah dia di atas tanah, kemudian dilepaskan bajunya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih, maka dia letakkan pedangnya di leher anaknya, kemudian dia palingkan mukanya ke arah yang lain. Tatkala Nabi Allah Ibrahim hendak menarik pedangnya, maka teriak malaikat, ya Allah, Nabi Allah Ibrahim betul-betul akan menyembelih anaknya. Dia tidak main-main ya Allah. Allah berkata, wahai malaikatku, lihatlah hambaku itu dahulu engkau protes ketika saya menciptakan manusia. Ingatlah kalian wahai malaikat, ingatkah kalian wahai malaikat, tatkala saya berkata cuma hewan kurban yang akan dikorbankan, tetapi anak yang paling dia cintai dia akan korbankan demi kecintaannya kepada aku. Tetapi kita bawa kibas, binatang kibas dari dalam surga, kemudian ganti Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Allah Ibrahim menarik pedangnya, maka Nabi Allah malaikat tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menggorok leher anaknya, maka dia tatap kembali ke depan. Apakah leher anaknya sudah tergorok? Ternyata yang tergorok bukanlah leher anaknya, ternyata yang tergorok adalah leher kibas. Inilah yang kemudian menjadi syariat agama ini. Tidak perlu kita ini menyembelih anak kita, tidak perlu kita ini menyembelih keturunan kita, tetapi diganti dengan satu ekor hewan kurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah potret keluarga yang bahagia, keluarga yang menjadi idola dalam agama kita. Seorang ayah yang soleh, seorang anak yang soleh, dan seorang ibu yang soleha. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang agung ini, coba kita lihat kedua orang tua kita, orang tua yang tidak takut miskin memberi nafkah pada anak-anaknya.
saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak yang sering takut hidup kekurangan saat menanggung orang tua di masa tuanya. Lihat diri kita saat ini, sehebat apapun, sesukses apapun, hingga setinggi langit, tapi tanpa doa restu dari orang tua yang membesarkan kita, maka kita mati, apalagi kita tidak bersama kita. Lihat badan yang dulu tegak kini mulai lembut. Semua telah berubah.